Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Suryaningsih dengan nomor NIM 0546189962. Pada tugas praktik unit 3 ini saya akan mewawancarai kembali terkait resiko eksternal dan juga strategis. Yuk ikutin terus. Baik Pak, kita lanjut lagi terkait resiko eksternal. Nah, biasanya resiko eksternal yang dihadapi petani ini ada nggak sih Pak? Seperti masalah sosial begitu juga ataupun faktor alam dan cuaca yang dihadapi kelompok tani. Bapak sendiri itu biasanya apa Pak? Kalau masalah dengan sosial ini kan masa peralihan ya, kita tuh jumlah SDM-nya tidak tercukupi sehingga kan harus bergilir. Kemudian penggunaan alsintan itu misalnya tenaga menggunakan replanter itu berarti menggusur jumlah tenaga tanam. Kemudian penggunaan komben itu menggusur tukang panen. Kemudian juga selain itu juga tadi sudah diungkapkan kendalanya itu jumlah air hujan yang turun belum mencukupi, sementara juga debit air itu yang di lokasi irigasi juga belum mencukupi. Akhirnya itu meskipun daerah kita tuh daerah sawah tempatnya air, tapi kalau sudah musimnya nanam kayak gini itu bisa jadi kendala, bahkan itu bisa memicu konflik. Biasanya dia rebutan air, itu bisa memicu konflik. Jadi konfliknya rebutan air ya Pak ya. Ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan perebutan air ini bagaimana Pak? Ya akhirnya Digilir ya Pak ya? Digilir. Kemudian sebagai penengahnya itu ulu-ulu ataupun ili-ili atau P3A atau GP3A itu harus dengan tegas dia menjadwalkan giliran air yang akan ngalir ke pintu-pintu air itu akan dijadwal. Nah, kalau faktor cuaca tadi karena kekurangan air ya Pak, pernah nggak sih Pak terjadi kelebihan debit air sehingga gagal panen karena banjir begitu Pak? Itu kalau yang untuk daerah hujan terjadi seperti itu. Kalau yang daerah irigasi teknis sebaliknya, di bagian depan itu sudah lober, air itu melimpah, sementara bagian ujung itu belum sampai. Karena sudah sering berulang kali seperti itu, jumlah airnya enggak terpenuhi, akhirnya terjadi peralihan komoditas. Akhirnya daerah ujung itu sekarang dialihkan jadi nanam sawit, nanam karet ataupun palawija. Terkait yang lainnya itu kalau misalkan daerah tempat pertanian Bapak ini apakah aman dari pencurian atau bagaimana Pak? Ya relatif sih seperti itu, karena kebutuhan juga ya kadang-kadang ada saja seperti itu pencurian padi, sudah waktunya dikomben seperti itu. Biasanya juga ada yang dicuri ya, atau jagung juga ada yang seperti itu. Jadi konflik sosial ya biasa seperti itu, hukum ekonomi juga berlaku. Kalau untuk resiko eksternal lain ada nggak sih Pak? Biasanya itu jadi karena petani itu terlalu banyak menggunakan pestisida atau alat berat yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga membuat tanah itu kehilangan kesuburannya. Pernah nggak Pak ada kejadian seperti itu? Pernah ada seperti itu. Waktu itu mungkin terinspirasi mungkin saudaranya untuk mengatasi masalah wereng ataupun walasangit seperti itu. Melihat tempat lain itu mungkin tempat saudaranya itu pernah lihat, katanya dulu tuh dikasih minyak tanah, karena sekarang udah nggak ada minyak tanah, dikasih oli bekas itu ditaburin melebar-melebar itu, nggak tahu berapa liter, tapi pernah saya jumpai seperti itu. Akhirnya ya itu kan bisa meracuni dari isi tanah. Atau penggunaan alat berat biasanya juga nah ini penggunaan komben itu kan kondisinya itu susah dikeringkan, akhirnya macak-macak dan untuk keluar masuk alat itu akhirnya jadi rusak ininya, akhirnya nanti musim penggarapan berikutnya biasanya mahal. Terus solusinya Pak, kalau misalkan tadi yang Bapak temui itu di lahan dikasih oli bekas, nah itu solusinya kayak mana itu Pak? Ya Setelah kalau udah kejadian itu seperti itu ya
kita larang. Berikutnya ya preventif seperti itu, kita larang penggunaan itu karena itu bisa menurunkan kesuburan tanah. Itu. Ya Pak, pertanyaan terakhir yaitu terkait resiko strategis. Nah, jadi dalam resiko strategis ini ada nggak sih Pak perubahan kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi pertanian gitu Pak? Ada, itu contoh kalau dulu itu kan negara kita negara agraris pertanian, tapi masih ada kendala, biasanya juga stoknya kurang itu. Udah tahu panen raya tapi malah masih ada impor masuk. Makanya sekarang kebijakannya sudah dirubah agar tidak, ataupun petani itu kan biasanya dengan kondisi seperti itu harga jatuh, petani akhirnya kapok, nggak nanam lagi ataupun males cocok tanam, sehingga terjadilah perubahan. Sekarang generasi tani juga males untuk meneruskan cocok tanamnya, sehingga perubahan sekarang pemerintah agar enggak kapok nanam, pemerintah memberi hasil panenan dengan memberitakan Bulog untuk membeli beras atau gabah 6.500 itu patok seperti itu. Kemudian jagung juga supaya tidak jatuh harganya saat panen raya, dibeli paling sedikit 5.500. Itu kebijakan dari pemerintah supaya kita terus swasembada pangan berkelanjutan. Terus juga petani tidak kapok untuk menanam untuk musim berikutnya. Termasuk singkong, ini adalah sudah beberapa tahun ini harga singkong turun karena banjir ya, produk-produk dari luar seperti itu. Sampai sekarang pun masih belum bisa teratasi meskipun sudah ditentukan pembeliannya singkong itu per kilo 1.350, potongan itu bervariasi, ada yang 25%, 35%, ada sampai 45%. Sampai sekarang pun kebijakan masalah singkong ini masih belum bisa menyelesaikan masalah tingkat kesejahteraan petani. Baik Pak, apakah ada lagi Pak terkait risiko strategis yang dihadapi kelompok tani? Ada, pemerintah sekarang menurunkan kebijakan yaitu supaya biaya operasional petani itu tidak mahal, pemerintah menurunkan harga head pupuk subsidi yang tadinya itu 135 ke atas, ada yang 150, sekarang sudah diturunkan rata-rata turun 20%. Sehingga tingkat petani bahkan sudah dipatok urea itu adalah 90.000, kemudian NPK 92.500. Itu diantaranya adalah strategi pemerintah, kebijakannya untuk supaya petani terus bisa mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak untuk wawancaranya hari Oh iya, ini. sama-sama. Jangan kapok ya Bu untuk berkunjung ke kelompok tani. Sama-sama Pak, malah saya berterima kasih kepada Bapak. Baik, demikianlah hasil wawancara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.